Inflasi itu ketika harga barang-barang naik seiring waktu. Ini berarti uang yang kamu miliki sekarang tidak akan bisa membeli barang yang sama banyaknya di masa depan. Bayangkan kamu punya Rp1.000 di tanganmu. Hari ini kamu bisa beli permen coklat dengan uang itu. Kamu masuk ke toko melihat permen coklat favoritmu, dan membelinya dengan Rp1.000. Tapi tahun depan, permen coklat yang sama mungkin harganya jadi Rp1.100. Nah, itu inflasi. Harga naik, dan uang Rp1.000mu tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Uang Rp1.000mu tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Kamu mungkin merasa kecewa karena uangmu tidak seberharga dulu. Inflasi terjadi karena beberapa alasan. Mari kita lihat beberapa penyebab utama inflasi. Kadang, uang yang beredar terlalu banyak, sementara barangnya sedikit. Ini bisa terjadi ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Bayangkan semua orang tiba-tiba punya banyak uang. Mereka semua ingin membeli barang yang sama, jadi harganya naik. Mereka semua ingin membeli barang yang sama, jadi harganya naik. Ini adalah contoh dari inflasi yang disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Di lain waktu, inflasi terjadi karena permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga akan naik. Jika sesuatu menjadi langka, seperti minyak atau beras, harganya kemungkinan akan naik. Ini adalah contoh inflasi yang disebabkan oleh penawaran yang rendah. Ini juga bisa menyebabkan inflasi. Ketika barang-barang menjadi langka, harga mereka naik, dan ini mempengaruhi daya beli kita. Inflasi adalah hal yang biasa dalam ekonomi. Ini adalah bagian dari siklus ekonomi yang normal. Sedikit inflasi umumnya tidak masalah. Bahkan inflasi yang rendah bisa menjadi tanda ekonomi yang sehat. Tapi kalau terlalu tinggi, bisa jadi masalah besar. Inflasi yang tinggi bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan membuat hidup lebih sulit bagi banyak orang. Inflasi bukan hal baru. Sejak zaman kuno, manusia telah berurusan dengan fenomena ini. Inflasi sudah ada sejak berabad-abad lalu. Dari Mesopotamia hingga Kekaisaran Romawi, inflasi telah mempengaruhi ekonomi. Bahkan di zaman dulu, orang-orang sudah menghadapi kenaikan harga. Contohnya Kekaisaran Romawi, di mana harga barang-barang melonjak drastis. Mereka menggunakan koin yang terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak. Koin-koin ini memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Ketika kaisar butuh lebih banyak uang, terkadang mereka mencampur logam yang lebih murah. Ini adalah cara cepat untuk meningkatkan pasokan uang. Namun, ini membuat nilai koin berkurang, yang menyebabkan inflasi. Orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada mata uang. Di Tiongkok kuno, mereka menggunakan uang kertas. Ini adalah inovasi besar dalam sistem moneter. Tapi terkadang, pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Hal ini dilakukan untuk membiayai proyek-proyek besar atau perang. Ini menyebabkan inflasi, sama seperti yang bisa terjadi sekarang. Uang kertas kehilangan nilainya, dan harga barang-barang naik. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa inflasi telah menjadi tantangan sepanjang sejarah. Setiap era memiliki caranya sendiri dalam menghadapinya. Baik itu koin, uang kertas, atau yang lainnya, mengelola jumlah uang beredar sangat penting untuk menjaga harga tetap stabil. Ini adalah pelajaran yang terus relevan hingga hari ini. Meskipun kita sering mendengar tentang inflasi, ada juga yang namanya deflasi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu ketika harga barang turun seiring waktu. Depresi besar tahun 1930-an adalah contoh utama deflasi. Setelah pasar saham jatuh pada tahun 1929, ekonomi anjlok. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan uang mereka menipis. Permintaan barang dan jasa turun drastis. Para pengusaha terpaksa menurunkan harga untuk menarik pembeli. Meskipun harga yang lebih rendah mungkin terdengar bagus, deflasi bisa sama berbahayanya dengan inflasi. Ini bisa menyebabkan spiral ke bawah, di mana bisnis sulit, orang-orang kehilangan pekerjaan, dan ekonomi menyusut. Hiperinflasi adalah bentuk inflasi yang ekstrem dan cepat, seperti inflasi yang sangat parah. Salah satu contoh yang terkenal adalah Jerman di awal tahun 1920-an. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman dibebani utang yang besar dan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mencoba mengatasi masalah tersebut, pemerintah mulai mencetak uang dalam jumlah besar. Ini menyebabkan hiperinflasi. Harga naik dengan sangat cepat. Orang-orang membutuhkan gerobak penuh uang hanya untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Uang menjadi hampir tidak berharga. Hiperinflasi menunjukkan betapa merusaknya inflasi yang tidak terkendali.
Ini menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang sehat dan pengelolaan uang yang bertanggung jawab. Bagian 5. Inflasi dan teknologi, dari koin Romawi hingga Bitcoin. Sepanjang sejarah, teknologi berperan dalam inflasi. Dari penemuan roda hingga internet, setiap kemajuan teknologi membawa dampak pada ekonomi dan cara kita bertransaksi. Dari bahan yang digunakan untuk membuat uang, hingga cara kita berdagang barang dan jasa, teknologi memengaruhi bagaimana harga berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, penemuan koin logam memungkinkan transaksi yang lebih mudah dibandingkan dengan sistem barter. Di zaman kuno, penemuan koin membuat perdagangan lebih mudah dan efisien. Orang-orang tidak lagi harus menukar barang secara langsung, tetapi bisa menggunakan koin sebagai alat tukar yang diterima secara luas. Namun, seperti yang kita lihat pada Kekaisaran Romawi, menurunkan kandungan logam pada koin dapat menyebabkan inflasi. Ketika pemerintah mengurangi jumlah logam mulia dalam koin, nilai koin tersebut menurun, menyebabkan harga barang dan jasa naik. Penemuan mesin cetak membuat produksi uang kertas lebih mudah. Ini memungkinkan distribusi uang yang lebih luas dan cepat, tetapi juga membawa risiko baru. Meskipun ini merupakan kemajuan besar, hal ini juga memudahkan pemerintah untuk mencetak terlalu banyak uang, yang berpotensi menyebabkan inflasi. Ketika terlalu banyak uang beredar, nilai uang tersebut bisa menurun drastis. Saat ini, kita memiliki mata uang digital seperti Bitcoin. Bitcoin menawarkan cara baru untuk bertransaksi tanpa perlu perantara seperti bank. Nilai Bitcoin dapat berfluktuasi dengan liar, dan sifatnya yang terdesentralisasi, menjadikannya studi kasus yang menarik dalam hubungan antara teknologi, uang, dan inflasi. Dengan Bitcoin, kita melihat bagaimana teknologi blockchain dapat mengubah cara kita memahami dan menggunakan uang. Bagian 6. Inflasi dalam kehidupan sehari-hari, harga roti dan susu. Inflasi mungkin tampak seperti konsep ekonomi yang rumit, tetapi inflasi memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Salah satu cara untuk melihat inflasi beraksi adalah dengan melihat harga barang dan jasa sehari-hari. Pikirkan tentang harga roti atau susu. Selama bertahun-tahun, harga bahan pokok ini terus meningkat. Meskipun faktor-faktor lain seperti masalah rantai pasokan dan pola cuaca dapat memengaruhi harga, inflasi memainkan peran yang signifikan. Hal yang sama berlaku untuk pengeluaran sehari-hari lainnya, seperti transportasi, perumahan, dan perawatan kesehatan. Saat harga naik, uang kita tidak cukup. Inilah mengapa memahami inflasi sangat penting untuk mengelola keuangan pribadi kita. Bagian 7. Krisis minyak 1970-an, inflasi dan peristiwa global. Peristiwa global juga dapat berdampak signifikan pada inflasi. Contoh utamanya adalah krisis minyak tahun 1970-an. Pada tahun 1973, sekelompok negara penghasil minyak memberlakukan embargo ekspor minyak ke Amerika Serikat dan negara-negara lain. Ini menyebabkan harga minyak meroket, yang menyebabkan inflasi yang meluas. Minyak adalah input penting untuk banyak barang dan jasa, jadi ketika harga minyak naik, hal itu menciptakan efek riak di seluruh perekonomian. Krisis minyak tahun 1970-an menyoroti betapa terhubungnya ekonomi global dan bagaimana peristiwa di belahan dunia lain dapat berdampak pada dompet kita. Bagian 8. Inflasi saat ini, gambaran yang kompleks. Inflasi saat ini merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pandemi COVID-19, misalnya, menyebabkan gangguan rantai pasokan dan perubahan permintaan konsumen, yang menyebabkan harga berfluktuasi. Kebijakan pemerintah, suku bunga, dan peristiwa global, semuanya berperan dalam membentuk tingkat inflasi. Bank sentral di seluruh dunia, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam mengelola inflasi. Mereka menggunakan alat kebijakan moneter, seperti menyesuaikan suku bunga untuk mencoba dan mengendalikan inflasi. Namun, mencapai keseimbangan yang tepat adalah tindakan yang sulit. Bagian 9. Masa depan inflasi. Apa yang diharapkan? Memprediksi masa depan inflasi sangatlah sulit. Namun, memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi dapat membantu kita membuat tebakan yang lebih tepat tentang apa yang diharapkan. Beberapa ekonom percaya bahwa inflasi dapat tetap tinggi di tahun-tahun mendatang karena faktor-faktor seperti belanja pemerintah dan gangguan rantai pasokan. Yang lain percaya bahwa inflasi akan moderat karena ekonomi global stabil. Pada akhirnya,
Masa depan inflasi tidak pasti. Satu hal yang pasti, inflasi akan terus menjadi indikator ekonomi utama yang perlu kita pantau dan pahami. Baik itu harga roti, biaya kuliah, atau nilai tabungan kita, inflasi berdampak pada kehidupan kita dalam banyak hal.